selamat datang kembali di channel Homivows. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Halo, teman-teman pecinta rumah dan kebun. Pernahkah Anda membayangkan betapa indahnya memiliki pohon rindang di halaman rumah? Suasana asri, udara segar, dan pastinya jadi tempat berteduh yang nyaman. Tapi, tahukah Anda, tidak semua pohon cocok dan aman ditanam di dekat rumah. Pemilihan pohon yang salah justru bisa jadi bencana dan menimbulkan kerugian besar di kemudian hari. Di video ini, kita akan membahas tuntas tentang pohon-pohon yang aman untuk rumah Anda dan mengapa hal ini sangat penting. Jadi, pastikan Anda menonton sampai selesai ya. Sederhananya, ini adalah area taman terbuka atau semi terbuka yang berada di dalam atau di tengah-tengah struktur bangunan rumah. Berbeda dengan taman belakang tradisional, courtyard garden seringkali dikelilingi oleh dinding bangunan, menciptakan ruang privat yang terintegrasi dengan interior rumah. Nah, mengapa memilih pohon yang aman itu sangat penting? Ada beberapa alasan utama. Satu, melindungi struktur rumah. Akar pohon yang agresif bisa merusak fondasi rumah, mengangkat trotoar, atau bahkan menyumbat pipa air dan saluran pembuangan. Bayangkan biaya perbaikan yang harus dikeluarkan jika ini terjadi. 2. Mencegah kerusakan atap dan kabel dahan yang rapuh atau tumbuh terlalu dekat dengan atap bisa menggores, merusak gentang, atau bahkan menimpa rumah saat badai. Begitu juga dengan dahan yang menjuntai ke kabel listrik, sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kebakaran atau pemadaman listrik. 3. Keamanan penghuni. Pohon yang tidak stabil atau memiliki dahan mudah patah bisa membahayakan penghuni dan properti di sekitarnya, terutama saat cuaca ekstrem. 4. Mengurangi biaya perawatan jangka panjang. Dengan memilih pohon yang tepat sejak awal, Anda akan mengurangi kebutuhan untuk pemangkasan ekstensif yang mahal, perbaikan kerusakan, atau bahkan penebangan pohon di kemudian hari. Ini investasi jangka panjang untuk ketenangan pikiran Anda. 5. Estetika dan nilai properti. Pohon yang tumbuh dengan baik dan aman akan menambah keindahan dan nilai estetika rumah Anda, bukan malah menjadi sumber kekhawatiran. Dengan memilih pohon yang tepat adalah kunci untuk menghindari masalah akar di masa depan. Berikut adalah tipsnya. 1. Pahami sistem akar pohon. Akar tunggang taproot system. Pohon dengan akar tunggang cenderung memiliki satu akar utama yang tumbuh lurus ke bawah. Ini umumnya lebih aman untuk struktur bangunan karena akarnya tidak menyebar luas di permukaan. Akar serabut fibrous root system. Pohon dengan akar serabut memiliki banyak akar tipis yang menyebar dangkal di permukaan tanah. Meskipun tidak sekuat akar tunggang dalam merusak fondasi dalam, mereka bisa mengangkat paving, trotoar, atau bahkan merusak pipa dangkal. Akar agresif. Beberapa pohon secara alami memiliki sistem akar yang sangat agresif dan menyebar luas untuk mencari air. Hindari jenis ini di dekat bangunan. 2. Perhatikan ukuran pohon saat dewasa, tinggi, dan lebar tajuk. Pastikan pohon yang Anda pilih tidak akan tumbuh terlalu besar dan mengganggu atap, dinding, atau kabel listrik saat dewasa. Jarak tanam, atur jarak tanam yang cukup dari fondasi rumah, dinding, pagar, dan jalan. Sebagai panduan umum, usahakan jarak tanam minimal sama dengan proyeksi tinggi pohon saat dewasa atau setidaknya 1,5 kali lebar tajuknya. Untuk pohon yang lebih kecil, 3-5 meter dari fondasi bisa jadi patokan yang aman. 3. Pertimbangkan kondisi tanah. Tanah liat, akar cenderung menyebar lebih dangkal di tanah liat yang padat. Tanah berpasir gembur, akar bisa tumbuh lebih dalam. Di tanah ini, ketersediaan air. Jika tanah kering, akar pohon akan tumbuh lebih jauh untuk mencari sumber air, termasuk ke arah pipa air atau saluran pembuangan. 4. Kebutuhan air pohon. Pohon dengan kebutuhan air tinggi cenderung memiliki akar yang lebih agresif dalam mencari kelembaban, sehingga lebih berisiko merusak pipa air atau saluran pembuangan. 5.
Pilih jenis pohon yang tepat, fokus pada pohon berukuran kecil hingga sedang dengan sistem akar yang tidak invasif. Jadi, bukan sekadar pelengkap, taman indoor atau courtyard garden ini adalah elemen desain cerdas yang membawa banyak manfaat bagi rumah dan penghuninya. Berikut adalah beberapa pilihan pohon yang umumnya aman untuk ditanam di dekat struktur bangunan karena sistem akarnya yang tidak terlalu invasif atau ukurannya yang lebih kecil. Pertama, pohon Kamboja. Pohon berukuran kecil hingga sedang, tidak terlalu tinggi, dengan bunga yang indah dan wangi. Akarnya cenderung tidak invasif dan menyebar secara dangkal, namun tidak agresif dalam merusak struktur. Pohon ini cocok untuk taman tropis dan tidak memerlukan perawatan rumit. Kedua, pohon tabebuya, pohon peneduh berukuran sedang yang sangat populer karena bunganya yang lebat dan menyerupai bunga sakura kuning, pink, putih. Sistem akarnya cukup dalam dan tidak terlalu menyebar secara horizontal di permukaan sehingga relatif aman. Perlu diperhatikan, pohon ini membutuhkan sedikit ruang karena tajuknya bisa melebar. Ketiga, pohon pul. Pohon peneduh berukuran sedang hingga besar dengan daun hijau gelap mengkilap. Meskipun bisa tumbuh tinggi, sistem akarnya dikenal lebih teratur dan tidak terlalu invasif ke permukaan atau merusak fondasi. Jika ditanam pada jarak yang memadai, pohon ini tetap butuh jarak tanam yang cukup karena ukurannya yang besar. Pohon palem berbagai jenis, misalnya palem kipas, palem Washingtonia. Keempat, palem botol. Kebanyakan spesies palem memiliki sistem akar serabut yang kompak dan tumbuh ke bawah atau di sekitar pangkal batangnya, tidak menyebar luas secara horizontal. Mereka umumnya aman untuk ditanam dekat bangunan. Pilih jenis palem yang sesuai dengan ukuran taman Anda. Kelima, pohon beringin karet. Pohon dengan daun besar dan mengkilap sering digunakan sebagai tanaman hias. Akarnya cenderung tidak terlalu agresif jika ukurannya dikendalikan melalui pemangkasan rutin. Namun, hati-hati dengan varietas beringin lain yang akarnya bisa sangat invasif. Pilih yang jenisnya tidak tumbuh terlalu besar. Perlunya pemangkasan teratur jika ingin menjaga ukurannya, agar tidak terlalu besar dan akarnya tidak menyebar. Keenam, pohon bonsai. Meskipun ini adalah teknik, bukan jenis pohon spesifik, menanam pohon dalam pot besar atau melakukan bonsai pada pohon memungkinkan Anda mengontrol pertumbuhan akar secara efektif. Pohon ini membutuhkan perawatan dan pemangkasan rutin. Ketujuh, pohon buah berukuran kecil, misalnya jeruk nipis, lemon, jambu biji kerdil. Pohon buah ini umumnya memiliki sistem akar yang tidak terlalu agresif dan ukurannya bisa dikelola dengan pemangkasan. Pastikan untuk memilih varietas yang memang berukuran kerdil atau tidak terlalu besar. Dengan pemilihan yang cermat dan perawatan yang tepat, Anda dapat menikmati keindahan pohon di taman rumah tanpa khawatir akan kerusakan struktur bangunan. Dari semua inspirasi yang kita lihat, jelas sekali bahwa taman indoor atau courtyard garden adalah investasi berharga untuk rumah Anda. Mereka tidak hanya mempercantik tampilan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan membawa kesegaran, cahaya, dan ketenangan alam langsung ke dalam hunian Anda. Baik rumah Anda bergaya minimalis, modern, atau bahkan tradisional, konsep taman ini bisa diadaptasi untuk menciptakan ruang yang unik dan personal. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda terinspirasi untuk membuat taman indoor di rumah? Jenis tanaman apa yang ingin Anda tanam? Bagikan ide dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda suka dengan inspirasinya. Subscribe channel kami untuk lebih banyak tips desain rumah dan kebun, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.